Harian Toraya untuk hari ini tanggal 8 Mei 2026. Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari lepas hari. Kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami kembali datang untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk selalu setia dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, agar apa yang kami baca dapat kami pakai di dalam kehidupan kami hari demi hari, istimewa untuk mencari jalan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan layakkan kami untuk datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 5 ayat 1 sampai 10 di bawah judul Kitab yang dimeterai dan Anak Domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Dialah yang layak dan melayakkan. Yamanna tusipatu sia umpapatoki. Seorang anak menerima sebuah kotak warisan dari keluarganya. Kotak itu berisi sesuatu yang sangat berharga, tetapi terkunci rapat. Banyak orang mencoba membukanya, tetapi tidak ada yang mampu. Semua usaha sia-sia dan harapan mulai pudar. Akhirnya datang seseorang yang memiliki kunci yang berhak membukanya. Saat kotak itu terbuka, semua orang menyadari bahwa hanya dialah yang layak membuka kotak itu. Dalam penglihatan Yohanes, ada sebuah gulungan kitab yang tersegel dan tidak ada seorang pun yang layak membukanya. Situasi itu begitu menyedihkan sampai Yohanes menangis. Gulungan itu melambangkan rencana dan kehendak Allah
yang belum dinyatakan. Tanpa ada yang membuka, seolah-olah tidak ada harapan bagi dunia. Namun kemudian muncul kabar yang mengubah segalanya. Ada satu pribadi yang layak. Ia adalah anak domba, Yesus Kristus. Ia layak bukan karena kekuasaan duniawi, tapi karena pengorbanannya. Ia telah disembelih dan dengan darahnya ia menebus manusia dari segala bangsa. Disinilah pusat iman kita. Yesus adalah satu-satunya yang layak. Ia membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Ia membawa pengharapan di tengah keputusasaan. Ketika manusia tidak mampu lagi, maka Kristus bertindak. Sering kita mencoba membuka jalan hidup kita dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan masa depan, mencari solusi dengan kemampuan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menguasai segalanya, tetapi untuk percaya kepada Dia yang berkuasa. Ketika mereka melihat siapa Yesus sebenarnya, mereka tersungkur dan memuliakan Dia. Ini menjadi undangan bagi kita untuk tidak hanya memahami, tapi menyembahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu, PPGT, PKBGT, PWGT, dan seluruh jemaat Gereja Toraja Tangerang. Kami juga berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada yang terendah. Berkati dan sembuhkan juga orang yang dalam kelemahan tubuh, juga orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihinya. Buka jalan bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, juga anak-anak kami yang belum menemukan pasangan hidupnya. Terima kasih atas semuanya ini, dan layakkan kami untuk senantiasa datang kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah rehat pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.